Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasifa Diul Haq, NIM 114230003 dari Praktikum Pluk 9, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membuat video mengenai acara 6, yaitu tracking GPS. Nah, pertama-tama kita membuka aplikasi MapSource, lalu kita ke file, lalu kita open, kita masukkan data tracking, kita masukkan waypoint ini, lalu kita open. Kemudian setelah itu kita ke waypoint, kita pilih semua file, kemudian kita ke file, kita save as, lalu di sini kita beri nama titik. Kemudian kita simpan dalam bentuk DXF, kemudian kita save. Untuk dokumen eksternnya ini kita pastikan udah ke use UTM coordinate, lalu kita oke. Setelah itu kita klik file lagi, kita ke open, lalu kita masukkan track yang udah kita track jejaknya, kita open. Kemudian kita ke bagian track ini, kita pilih. Kemudian kita file, save as. Kita save dengan nama jejak. Dan juga tipenya DXF. Kemudian kita save. Ini kita pakai UTM coordinate, oke. Setelah itu, kita pindah ke aplikasi ArchMap. Nah, setelah di aplikasi ArchMap, kita ke My Template, kita ke Blank Map. Oke. Lalu seperti biasa kita sesuaikan koordinat sistem, klik kanan Layers, Properties. Lalu pada koordinat sistem kita pilih WGS 1984 UTM 49S, kita apply, kita oke. Lalu kita klik kanan pada Layers, kita add data. Lalu kita masukkan data titik dan juga jejak, kita add, kita oke. Terus kita klik tanda plus yang di samping ini. Titik itu bentuknya poin, jadi kita unchecklist selain poin. Kemudian di jejak juga bentuknya polyline, jadi kita unchecklist yang bukan polyline. Kemudian pada jejak DXF ini kita klik kanan, kita pergi ke data, kita export data, lalu kita sesuaikan outputnya, kita akan simpan, kita beri nama jejak 2 dengan tipe file save file, kemudian kita save. Kita oke, kita yes. Dan kita juga akan melakukan hal yang sama pada titik. Pada titik DXF ini kita klik kanan, data, export data, lalu kita pilih lokasi penyimpanan. Kita simpan dengan nama titik 2 dengan tipe file save file. Kemudian kita save, kita oke, kita yes. Terus setelah seperti ini, kita unchecklist dulu yang jejak DSF group ini. Kemudian pada titik 2, kita klik kanan. Kita pergi ke Open Attribute Table. Lalu kita mencari file dengan ref name ini. Kita akan sesuaikan namanya dengan titiknya.
Jadi kita pergi ke editor, start editing, kita pilih titik dua, oke. Terus jika sudah terganti, kita klik lagi editor, kita stop editing. Kita save, yes. Ini kita bisa close aja. Kemudian untuk merapikan jejak-jejak yang kurang jelas ini, kita bisa ke editor lagi, start editing, kita pilih yang jejak 2, kita oke. Ini kita continue, lalu kita klik pada polyline sampai dia berwarna biru seperti ini. Lalu kita ke edit vertex. Oke, setelah kita klik edit vertex, kita klik yang delete vertex. Kita hapus bagian yang kurang jelas. Lalu kalau sudah, kita bisa merapikan lagi sesuaikan dengan titik ini. Kita klik yang modify sketch vertex ini. Kita sesuaikan. Kalau udah rapi, kita bisa stop editing. Yes. Untuk merapikan titik-titik ini, kita bisa ke editor, start editing. Kita pilih sejak 2, oke. Continue, terus kita bisa langsung aja hapus. Ya, ketika udah rapi seperti ini, kita ke editor, stop editing, kita yes. Kemudian kita ke titik 2, kita klik kanan, lalu kita ke properties, kita ke simbology, lalu ke kategoris. Value field-nya ini kita ganti ke ref name. Lalu pada simbol ini kita klik 2 kali. Terus ke edit simbol. Kita ubah tipenya menjadi karakter maker simbol. Kemudian kita pilih yang lingkaran ini. Warnanya kita bisa ubah menjadi warna merah, mustard. Ukurannya bisa kita atur. Kemudian kita bisa tambahkan layers lagi. Lalu bagian fontnya kita ubah menjadi Esri AMF Electric. Terus kita cari yang garis lurus seperti ini. Lalu kita bisa ubah ukurannya menjadi lebih besar. Warna hitam. Kemudian yang warna merah ini, titik ini. Kita bisa ke atasin dengan mengubah Y-nya. Berada di ujung dari garis. Kemudian kita oke. Oke. Apply. Lalu kita ke labels. Kita checklist yang labels feature in this layer.
Kemudian untuk label fieldnya ini kita ubah menjadi ref name. Lalu kita ubah menjadi Times New Roman. Ukurannya juga bisa kita ubah. Kita ke simbol. Kita ke edit simbol. Kemas. Kita checklist yang hello. Oke. Oke. Apply. Oke, setelah seperti itu kita ke placement properties juga. Kita change location. Kita pilih yang prefer top center. Kita oke. Kita oke. Kita apply. Dan kita oke. Di sini aku pilih prefer upper right dan. Aku pilih yang prefer upper right dan top dan right. Oke. Oke, kita apply. Lalu kita oke. Kemudian pada simbol jejak ini kita klik 2 kali. Kita pilih desert. Kita pilih yang desert ini. Lalu kita oke. Oke, setelah seperti ini kita bisa memunculkan peta dari UPN dengan klik kanan pada layers, add data. Kemudian kita masukkan peta dari UPN. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa save dengan klik file, lalu save. Kita bisa save pada file yang kita inginkan. Di sini aku save dengan nama file jejak IUPN. Lalu kita save. Sudah kesimpan. Mungkin sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.